Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, kembali kita bertemu dalam cara podcast Kabar Banten. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang aktivis pemuda, kemudian mantan anggota KPU Provinsi Banten yang dulu sangat intens mengurusi soal-soal kepemiluan. Nah, saat ini beliau adalah Ketua atau Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten, yaitu Kang Saipul Bahri. Assalamualaikum Kang Saipul. Waalaikumsalam. Sehat Kang ya? Alhamdulillah. Waduh, sudah lama nih nggak ketemu kita ya? Wah, sudah lama banget nih. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam podcast yang mencerahkan. Betul ya. Dan Sobat Kabar Banten, kali ini kita akan membincangkan soal Pilkada serentak tahun 2024 yang akan digelar di Provinsi Banten, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota di Provinsi Banten. Tentu perhelatan pesta demokrasi 5 tahun ini sangat menarik perhatian kita, termasuk juga nanti kita akan mendengarkan bagaimana analisa Kang Saipul Bahri yang seorang aktivis kepemiluan yang sekarang sudah menjadi koordinator Jadi Provinsi Banten. Nah, mungkin Sobat Kabar Banten, mari kita langsung saja berdialog dengan Kang Saipul. Ya, Kang Saipul Bahri. Siap. Bagaimana Kang Saipul melihat tentang peta politik pilkada di Banten? Tapi saya ingin melihat dulu untuk Pilgub ya, untuk Pilgub Banten. Kita tahu kemarin Pilpres itu kan ada koalisi besar, Gerindra, Golkar. Nah, apakah koalisi besar itu kemudian juga akan turun ke mana, ke daerah, termasuk di Provinsi Banten untuk mereka berkoalisi bersama kemudian mengusung calon yang sama? Baik. Sobat Kabar Banten, tentu kontrak koalisi besar pada saat Pilpres. Betul. Ini saya berkeyakinan tidak akan permanen pada pesta pilkada serentak untuk yang pertama kalinya dalam kontestasi pilkada di wilayah seluruh Indonesia. Karena sekali lagi pilkada serentak yang memang melibatkan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara serentak dilaksanakan di wilayah seluruh Indonesia itu baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Karena selama ini kalaupun ada pilkada serentak itu masih bersifat parsial, seperti di Kalimantan Selatan. Sekitar pilkada 5 tahun yang lalu dia sudah serentak. Jadi pilgubnya dengan kabupaten kotanya sudah serentak, memang sudah paket. Tapi untuk pilkada serentak di Indonesia baru akan dilaksanakan 27 November 2024, di mana saya berkeyakinan koalisi besar permanen pada saat Pilpres itu tidak akan permanen pada saat kontestasi pilkada ini. Kalaupun ada, pasti hanya di beberapa daerah tertentu yang mungkin peluang koalisi parpol pada saat Pilpres, taruhlah Gerindra Golkar lah. Ya, Gerindra Golkar punya peluang untuk berpasangan. Nah, paling inilah yang memudahkan komunikasi atas nama koalisi besar pada saat Pilpres. Contoh, umpamanya seandainya berita teraktual yang kemudian dimuat oleh Kabar Banten bahwa sudah ada pertemuan antara Ketua Partai Golkar Provinsi Banten dengan Ketua Partai Gerindra Provinsi berkaitan dengan koalisi ke depan Pilgub Banten atau mungkin pilkada di wilayah kabupaten kota. Saya berkeyakinan ya itu antara lain yang bisa jadi, tetapi tentu kan tidak permanen dalam pengertian tentu koalisi parpol lain kayak PAN atau mungkin partai pendukung yang lain itu bisa jadi bergabung, belum tentu, tergantung potensi kader atau kandidat di parpol yang mungkin merasa dia juga kuat, bisa jadi tidak mau koalisi. Kalau Kang Saipul lihat koalisi Gerindra sama Golkar di Pilgub Banten kuat tidak itu? Seperti yang juga kemarin dimuat oleh jurnalis Kabar Banten, Kang Irfan, yang saya diminta statementnya merespon perubahan peta Pilgub Banten diprediksi karena petarung kompetitor Bu Airin Pak Wahidin Halim sama Rano Karno ini sepertinya
tidak lagi mungkin berpeluang untuk dikandidasikan untuk Pilgub Banten, sehingga petanya berubah. Nah, jadi petanya berubah. Apa petanya berubah? Ya bisa jadi akhirnya Airin ya bisa bergandengan dengan ketua Partai Gerindra Andreas Soni, atau bisa jadi umpamanya Airin memilih dengan ketua Partai PDIP Provinsi Banten yang mantan wakil Bupati Lebak, Pak Ade Sumardi. Ya, karena menurut saya bisa jadi kalau chemistry terbangunnya lebih nyaman Bu Airin, ya bisa jadi lebih memilih itu. Nah, tapi kalau kita respon dari pertemuan formal politik ketua partai di Provinsi Banten, sepertinya komunikasi yang sampai detik ini berpeluang untuk ditingkatkan secara serius sebagai koalisi di Pilgub yang sudah muncul di permukaan Golkar Gerindra di Provinsi Banten. Dan itu kuat juga ya, maksud saya bisa meraih suara signifikan, karena tahu lah Golkar kan juga partai pemenang di Provinsi Banten, maksud saya yang memperoleh suara terbanyak. Gerindra juga partai yang memperoleh suara terbanyak. Iya, bahkan sebenarnya kalau bicara perolehan kursi kan juga beda tipis saja antara Golkar kursi di Provinsi Banten dengan Gerindra yang sudah tidak lagi dapat kursi ketua dewan, tetapi perolehan kursinya juga nggak terlalu jatuh ya. Nah, sehingga ini yang kalau mesin partai ini digunakan yang baik, maka punya potensi pasangan ini. Tergantung karena saya berkeyakinan wakil itu biasanya di Golkar itu seperti tradisinya Bu Atut lah. Ya, dia mencari wakil yang nyaman. Betul. Karena dia merasa mungkin elektabilitasnya sudah bagus gitu ya. Nah, kalau elektabilitas sudah bagus kan sebenarnya wakil itu bisa jadi harus orang yang mungkin tidak berpotensi menjadi macan yang akan menjadi pesaing kita kira-kira. Ya, Kang Saiful, untuk Pilgub Banten ini ya, tampaknya ya ini gebyarnya terasa kurang ya, berbeda dengan aroma pilgub-pilgub sebelumnya. Kalau pilgub sebelumnya itu kan persaingan antar kandidat, antar partai itu sudah mulai nampak jauh-jauh hari. Tapi saat ini saya kira baru Gerindra dan Golkar saja yang mulai bergerak, sudah mereka mulai bangun komunikasi ini. Sementara partai lain ini masih tiarap. Belum ada misalnya roadshow yang dilakukan oleh misalnya ya kita sebutnya Wahidin Halim, Rano Karno, kemudian Iti Jayaba, ini tidak melakukan roadshow. Sementara Airin itu sudah dari Golkar sudah sangat intensif. Nah, dalam pandangan Kang Saiful, apakah ini karena mereka ngeper atau apa nih? Sehingga kok ya itu tadi gebyarnya malah lebih dinamisan kota Cilegon misal ketimbang Pilgub. Bagaimana Kang Saiful lihat? Ini yang sampai diakui oleh beberapa tokoh nasional, bahkan Menteri Pemuda Menpora, anak muda yang bisnisnya kita tahu lah luar biasa, tapi ternyata nggak kepilih juga, nggak kepilih juga, dan dia bilang ini pemilu paling gila, pemilu paling brutal. Nah, kebrutalan dalam tanda petik itu yang kemudian mengerem menurut saya para politisi yang mungkin awalnya punya minat untuk berkontestasi di Pilgub karena satu hal, brutalisme itu dalam pengertian kos politik. Betapa hari ini kontestasi politik level manapun, baik itu legislatif di DPR kabupaten, provinsi, apalagi DPR RI, bahkan DPD sekalipun di daerah tertentu, itu kata kuncinya ada kos politik. Nah, high cost ya, cost politik yang terlalu high cost itu yang satu-satunya membuat ya mereka ngeper gitu loh. Iya, karena ya seperti juga statement yang saya harus kutip ya, mantan Gubernur Banten Pak WH, ya hanya orang gila yang mau nekat nyalon ngebuang-buang duit, sementara mungkin dirinya nyadar bahwa apakah saya memungkinkan dengan kekuatan ya logistik yang ya mungkin bisa ditaker kan. Nah, sementara Airin semua publik tahu dengan ya suaminya yang kita tahu sampai hari ini pundi-pundinya masih mencukupi lah untuk peperangan di Pilgub ini. Itu yang membuat mungkin beberapa kandidat lain untuk tadi agak ngeper dikit lah, kata Akangnya tadi. Ya, kalau prediksi jadi kira-kira
berapa Kang yang akan manggung di Pilgub Banten? Kalau melihat potensi itu tadi ya, ada calon yang ngeper, kemudian biaya politik yang terlalu besar. Ada kemungkinan calon tunggal atau gimana? Ya, yang pasti kemungkinan tidak akan lebih dari 3 kandidat ya. Oh, 3 kandidat ya, oke. Ya, mungkin 3 kandidat itu termasuk dengan perseorangan. Kalaupun tanggal 5 Mei nanti ada beberapa tokoh Banten mungkin yang pakai jalur perseorangan pada saat saya kepala divisi teknis KPU, karena setelah saya turun dari KPU Provinsi Banten kan kontestasi pilgubnya belum pernah terjadi. Iya, Ya kan, karena Wahidin Halim dan Andika Hazrumi itu kan keterpilihannya pada era saat saya memimpin KPU untuk divisi teknis lah. Dan pada saat itu calon perseorangannya 3 masih ingat saya. Itu termasuk Pak Dimyati yang mengundurkan diri, termasuk banyak lah. Nah, itu antusiasme Pilgub Banten yang kala itu memang luar biasa. Luar biasa ya, oke. Iya, dari independen saja sudah ada 3 kandidat, belum dari parpol. Nah, hari ini kita belum terlalu dengar gerakan dari tokoh-tokoh Banten yang mengambil jalur perseorangan atau independen ya. Nah, harusnya kan kedengar nih bahwa ada yang mau menggunakan Minimal jalur. sudah masang baliho lah ya. Walaupun mungkin untuk prediksi saya Ratu Ageng itu prediksi saya jangan-jangan ini mau mengikuti jejak ayahnya pada saat saya jadi di KPU Banten kan. Pak Kiai Sangadia kan jalur independen waktu itu ngambilnya. Terpilih nggak waktu itu ya? Maksudnya lolos nggak? Enggak lolos. Sama lolos seperti juga jenderal yang orang Baros itu yang dari mantan TNI yang dari Baros itu juga kan jalur perseorangan. Jadi banyak tokoh-tokoh ketika itu yang jalur perseorangan. Ya, sekurang-kurangnya yang akhirnya jadi daftar kan 3 kandidat jalur perseorangan, dan itu menghangatkan, menggeliatkan Pilgub Banten yang luar biasa. Nah, hari ini justru sepi-sepi, ditambah lagi dengan dengan putusan MK yang mewajibkan kandidat terpilih Pileg 2024 ini untuk mengundurkan diri kalau nyalon pilkada di semua tingkatan. Itu yang membuat tambah ngeper. Jadi kira-kira ya semua kandidat yang hari ini terpilih jadi DPR RI, kalaupun didorong untuk nyalon pilgub harus mikir-mikir. Karena kalau kemudian dia melepas kursi DPR RI dan belum tentu terpilih calon gubernur atau wakil gubernur, kan sial ya sudah jatuh tertimpa tangga kan. Itu mundur sebelum di waktu yang mundur ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi yang mundur itu anggota DPR, DPD, DPRD kabupaten kota juga. Semua, pokoknya semua calon terpilih, baik itu DPD, baik itu DPR RI, DPR provinsi, kabupaten kota, mau nyalon pilkada di semua tingkatan, dia harus mengundurkan diri. Nah, itu yang menurut saya membuat semakin memperparah keriuhan atau kesemarakan pilgub yang biasanya. Kalau pilgub sebelumnya Kang mundur nggak ya mereka itu? Pilgub sebelumnya atau cuma cuti? Ya, cuti. Oh, tidak mundur total ya? Iya, waktu itu kan juga Dimyati Natasuma kan nyalon independen, tapi dia kan anggota DPR RI kan. Dimyati Natasuma waktu itu kan. Wahidin Halim juga masih dewan waktu itu ya? Iya, Wahidin Halim juga kan waktu itu DPR RI kan. DPR RI ya, Komisi 2 yang kemudian nyalon. Makanya mau nyalon. Nah, sekarang kalau dia sih mundur juga belum tentu juga mau untuk mundurkan diri tadi itu ya. Ditambah lagi tadi seperti beberapa jurnalis dan wartawan mewawancarai saya, kira-kira berapa prediksi setiap kandidat harus mempersiapkan budget. Saya bilang sekurang-kurangnya harus 100 miliar. Itu sekurang-kurangnya. Karena kita punya hitungan itu. 100 miliar besar juga ya? Iya, itu belum sekali lagi untuk istilahnya sedekah politik itu. Belum sedekah politik belum. Jadi itu baru kos-kos yang normatif lah. Seperti membayar saksi itu paling mahal kan? Iya. Bayangkan membayar saksi, membayar tim, alat peraga aja yang harus kita pasang kayak baliho itu kalau sekurang-kurangnya masang satu baliho satu desa itu sudah 1.500 desa di Banten.
kecamatannya 151 kecamatan pokoknya kan. Nah, itu baru sekecamatan kali pokoknya setiap kecamatan itu sekurang-kurangnya 10, berarti 1.501 baliho. Satu baliho pasang harganya 1 juta. Udah berapa M? Baru baliho alat peraga 1, belum yang lainnya ya. Ya, belum ya komunikasi politik berkaitan dengan rekomendasi dari DPP yang walaupun tidak ada tertulisnya, tetapi itu kan juga ada butuh untuk ya kos politik lah. Ya, Kang Sepul, kalau misalnya tadi oke lah, prediksi jadi misalnya 3 pasang dengan 3 pasang ya dengan calon ini. Nah, kira-kira 3 pasang itu bisa disebut nama misalnya yang sangat potensial untuk betul-betul maju kalau misalnya tadi dia punya modal sosial kuat, punya modal finansial kuat, kira-kira siapa saja? Ya, seandainya pun kita pakai jalur parpol ya, pakai jalur parpol bisa jadi pokoknya faksi PDIP ya, walaupun mungkin Rano nggak tahu apakah betul-betul Rano masih mau dipasang atau TB Hasanuddin yang memang berdarah Banten masih mau dipasang atau Ade Sumardi ya memungkinkan dipaksakan dipasang oleh PDIP dengan cari koalisi, dengan cari pasangan koalisinya dengan siapa itu berkemungkinan. Yang satu lagi yang pasti adalah Pak Dimyati tentu saja ya, walaupun PKS sudah merekomendasi ketua DPW-nya Pak Gembong, tapi dengan komunikasi Pak Dimyati sebagai anggota DPR RI dari PKS dan logistiknya tentu sangat memungkinkan, ya bisa jadi Pak Dimyati itu akan bisa menjadi kompetitor Airin. Atau mungkin seandainya pun kita baca di Kota Tangerang ada siapa wali kota Tangerang ya, mantan wali kota Tangerang Arif ya, seandainya pun Arif mau fight Banten 1 dengan bendera Demokrat umpamanya, tetap itu ya menurut saya paling itu untuk sementara. Tapi kalaupun mungkin ada orang baru harusnya mulai hari ini sudah muncul. Tapi kalau telat muncul menurut saya berbahaya dalam kontestasi yang levelnya provinsi. Telat muncul itu sudah kalah setar maksud saya. Jadi betapapun dia logistiknya kuat, tapi kalau kalah setar itu elektabilitasnya ngangkatnya berat Pak. Karena ini kan sebentar lagi. Ini kan sudah mau kita anggap Mei lah. Kita anggap Mei. Jadi kalau Mei saja belum setar, Juni, Juli, Agustus, September. Iya sudah 4 Oktober. 5 bulan lagi. Jadi agak berat. Karena dalam metodologi survei menaikkan elektabilitas 1% itu ya butuh minimal 3 bulan minimal Pak. Naik 1% dan 1%. Sehingga kalau tokoh yang akan dipasang di Pilgub itu justru sampai hari ini saja elektabilitasnya masih dalam tanda petik di bawah di bawah kandidat yang sudah muncul, taruhlah di bawah Airin, di bawah Dimyati. Betapapun logisnya kuat tetap ya akan tergopoh-gopoh, akan berat banget. Jadi kalau dari awal pembicaraan Kang Saipul tampaknya Airin berpeluang besarnya. Menurut prediksi saya ya Bu Airin punya potensi yang luar biasa, mengingat satu-satunya kandidat sampai sekarang yang terus konsisten untuk setidaknya bertemu masyarakat perkara lewat baliho atau langsung menyambangi, yang masih istiqomah kan Bu Airin, yang masih punya energi untuk terus mau diundang atau mau mendatangi itu kan Bu Airin. Yang lain ya paling ya dalam komunitas tertentu, dalam komunitas kecilnya sendiri atau dalam kelompok partainya sendiri kan. Itu kan. Ya, sobat Kabar Banten, demikianlah bincang saya dengan Kang Saipul Bahri, Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten soal pemilu. Terima kasih Kang Saipul sudah berkenan hadir di acara podcast Kabar Banten, dan kita kembali nanti ketemu lagi di acara podcast Kabar Banten dengan tema-tema menarik lainnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.